Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 2110200088. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk menunaikan UTS bahasa MK Bahasa Arab. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Pak Irfan. Baik, yang pertama adalah makalah saya, yaitu pengenalan pembagian kosakata, pengenalan kosakata populer, terus pembagian fiil, pengenalan singkat tentang fiil. Baik, apa sih itu sebenarnya kosakata? Baik, sebelum kita membahas kosakata, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kalam. Jadi apakah itu kalam? Kalam ialah lafad. Lafad itu maksudnya yang berupa huruf hijaiyah, yang murakkab, tersusun. Terus yang ketiga mufid, yang berfaedah atau berfaedah. Terus yang terakhir alwad, memiliki maksud atau tujuan. Ulama bahasa Arab berpendapat bahwa alwad itu memiliki dua arti, yaitu memiliki maksud dan tujuan. Dan terakhir itu menggunakan bahasa Arab, begitu. Terus setelah kita mengetahui artinya kalam, jadi kalam ini terdiri dari kosakata bahasa Arab yang memiliki 3 komponen. Jadi komponennya itu ya berupa isim, terus fiil, terus yang ketiga huruf. Baik, kita lanjut ke isim. Yang pertama, isim. Apa sih itu isim? Kata lain dari isim adalah sesuatu yang bisa dinamai, seperti misalnya bakorotun, sapi. Dalam bahasa Arab bakorotun yang artinya dalam bahasa Indonesia sapi. Itu merupakan isim alam. Nanti saya jelaskan macam-macam isim. Yang jelas dalam isim di bakorotun itu termasuk macam isim alam. Terus kita lanjut lagi ke fiil. Fiil itu apa sih? Fiil itu adalah kata kerja. Jadi nanti kita ingin membentuk sebuah kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, begitu yang terdiri dari SPO, kita membutuhkan yang namanya kata kerja atau fiil. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut dengan fiil. Terus kita lanjut ke huruf. Huruf ini menurut saya sebagai penyempurna dalam bahasa Arab, karena huruf-huruf ini seperti misalnya contohnya huruf itu seperti huruf jar yang seperti min, ila, an, ala, fi, babi. Itu merupakan huruf-huruf yang saya bisa bilang menjadi kata-kata bantu, begitu. Baik, setelah itu kita lanjut ke pengenalan tentang kosakata populer. Baik, setelah kita tadi belajar tentang kalam, terus saya singgung sedikit tentang kosakata. Jadi kosakata populer bisa diartikan sebagai, dalam bahasa Indonesia itu berupa kayak sesuatu yang sudah terkenal, sesuatu yang lumrah atau yang sering kita dengar. Misalnya kosakata. Jadi apakah itu menurut saya kosakata populer adalah sesuatu kosakata yang sering, kosakata dalam bahasa Arab yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti bukan. Terus seperti juga ana, saya, anta, itu merupakan isim domir atau kata ganti. Terus anta atau kamu laki-laki. Terus anti, kamu perempuan. Terus lagi seperti sobahul khair, selamat pagi. Terus maza ta'mal, apa yang kamu kerjakan. Selain itu juga jamilatun, cantik. Ya, itu sedikit dari saya contoh-contoh tentang kosakata yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus
seperti juga apa ya, akala makan, syaroba minum, terus fa'ala pekerjaan, doroba mendorong, memukul, dan lain sebagainya. Jadi saya singkat-singkat saja ya. Terus lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu pengenalan singkat tentang fiil. Baik, kita akan membahas banyak tentang pengenalan singkat. Kita akan membahas singkat tentang fiil. Tentang fiil. Tadi saya sempat singgung fiil itu apa? Kata kerja. Iya, kata kerja. Jadi fiil ini banyak pembagiannya, tapi yang akan saya jelaskan yaitu fiil. Ada 3 macam fiil. Yang akan saya jelaskan ada 3 macam fiil. Pertama fiil madi, yaitu kemudian fiil mudhari, dan yang ketiga fiil amr. Yang mana artinya fiil madi adalah kata kerja lampau. Maksudnya kata kerja untuk sesuatu yang telah dikerjakan. Terus kedua, fiil mudhari. Fiil mudhari ini apa? Fiil mudhari adalah fiil kata kerja yang digunakan untuk sesuatu yang akan datang atau yang sedang dikerjakan. Terus yang ketiga, fiil amr. Fiil amr merupakan kata kerja perintah. Jadi kita jika ingin membuat kalimat perintah, kita membutuhkan kata kerja perintah, atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Arab yaitu fiil amr. Jadi lanjut, fiil madi. Bagaimanakah contoh fiil madi? Fiil madi itu contohnya seperti doroba. Itu mengikuti wazan fa'ala, yang artinya telah memukul. Terus kita lanjut fiil mudhari. Contohnya fiil mudhari seperti misalnya tadi kan doroba, telah memukul. Jika kita ingin ubah menjadi fiil mudhari menjadi yadribu, atau sedang memukul atau akan memukul ya. Terus kita lanjut lagi ke fiil amr, kata kerja perintah. Jika kita ingin merubah kosakata doroba menjadi fiil amr atau kata kerja perintah, itu kita akan menjadi idrib, atau pukullah. Jadi jika saya ingin menyuruh seseorang atau memerintah seseorang, saya akan menggunakan fiil amr, yaitu adalah kata kerja perintah. Jadi misalnya saya ingin menyuruh seseorang untuk memukul, dia bilang idrib atau pukullah. Lanjut, setelah itu materinya apa lagi ya? Jenis-jenis isim muzakkar dan muannas dan isim alam. Materi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu semuanya tentang fiil, tentang isim. Baik, sebelum kita lanjut, saya sudah singgung tadi apa itu isim. Isim adalah sesuatu yang bisa dinamai, atau sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Jadi yang bisa terikat dengan waktu itu fiil atau kata kerja, sedangkan isim ini tidak bisa terikat dengan waktu. Terus isim ini banyak macamnya. Jika ditinjau dari jika macamnya itu ditinjau dari segi jenisnya, maka itu akan ada 2 macamnya, yaitu isim muzakkar dan muannas, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan bahas setelah ini. Terus jika ditinjau dia secara bilangannya atau jumlahnya, itu akan menjadi 3 macam, yaitu isim mufrad, terus musanna. Bedakan muannas dan musanna ya. Muannas dan musanna. Muannas itu artinya untuk sesuatu untuk yang menunjukkan perempuan, sedangkan musanna itu melambangkan 2 atau dua, maksudnya 2 orang atau lebih begitu. Terus yang ketiga, macam yang ketiga itu isim jamak. Itu ditinjau dari bilangannya atau jumlahnya. Terus kita lanjut lagi, ditinjau dia dari
segi kejelasannya, maka itu akan menjadi isim ma'rifat dan nakirah. Ya, dan isim ma'rifat ini terbagi lagi. Yang mana sih yang disebut-sebut isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu berupa isim dhamir, isim alam, terus isim isyarah, ada juga isim mausul. Nanti kita akan pelajari sebentar. Jadi ini catatan materi saya. Terus lanjut, materi kedua yaitu jenis isim muzakkar dan muannas dan isim alam. Oke. Isim muzakkar, baik. Yang bisa saya jelaskan tentang isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada laki-laki atau pria, begitu. Jadi dalam bahasa Arab juga ini ada sistem penggunaannya, yaitu yang mana kosakata untuk laki-laki dan yang mana kosakata untuk perempuan. Jadi kosakata tersebut itu disebut dengan isim muzakkar atau yang menunjukkan kepada laki-laki. Ya. Seperti apa sih contohnya isim muzakkar? Seperti tadi. Seperti ini. Apa ya? Apa ya yang sedang di sini? Kitabun ya, buku. Kenapa dia bisa jadi isim muzakkar? Pertama, yaitu dia tidak memiliki tamarbuto. Terus dia menunjukkan kepada laki-laki. Kitabun itu artinya buku. Beda buku tulis dengan buku ya. Buku itu seperti ini. Buku. Ini kitabun. Sedangkan kalau buku tulis itu bahasa Arabnya daftarun. itu juga merupakan jenis isim muzakkar atau menunjukkan kepada laki-laki. Terus kita lanjut lagi ke isim muannas. Baik, isim muannas itu kebalikannya dari isim muzakkar. Isim muzakkar menunjukkan kepada laki-laki, sedangkan isim muannas menunjukkan kepada perempuan. Seperti apa contohnya isim muannas? Contohnya seperti Sajarotun artinya pohon. Kenapa dia bisa kalian lihat bahwa itu adalah isim muannas? Pertama, dia memiliki tamarbuto. Yang kedua, dia menunjukkan kepada perempuan. Yang ketiga, dia memiliki arti atau arti untuk perempuan, begitu. Sajarotun artinya pohon. Terus lanjut lagi, isim alam. Isim alam ini berupa nama-nama. Lebih kayak apa ya? Yang bisa saya contohkan itu isim alam itu berupa Muhammadun itu merupakan isim alam. Muhammadun artinya Muhammad, gitu. Sebuah nama, isim alam atau Muhammad, gitu. Terus lanjut lagi, materi ketiga yaitu macam-macam isim mufrad, musanna dan jamak. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, isim ditinjau dari segi jumlah atau bilangannya itu menjadi tiga, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Saya seringnya bilangnya tasnia ya. Musanna ini juga biasa orang bilang tasnia. Tapi biar lebih anunya lagi, saya tetap sebut musanna. Beda musanna dan muannas. Saya tekankan lagi, beda musanna dan muannas. Muannas itu menunjukkan untuk perempuan, sedangkan musanna itu menunjukkan untuk dua orang atau lebih. Jadi kita lanjut, macam-macam isim mufrad, musanna dan jamak. Isim mufrad itu menunjukkan satu. Misalnya apa ya? Saya tulis dulu. Misalnya contohnya Muhammadun. Ini artinya satu Muhammad. Sedangkan kalau kita mau bilang dua Muhammad,
Nah, itu menggunakan jenis isim musanna atau yang bermakna dua. Sedangkan kalau kita mau lagi 3 Muhammad atau lebih banyak Muhammad, maka itu kita menggunakan isim jama. Jama artinya atau artinya itu lebih, 3 atau lebih. Jadi mufrad itu untuk satu orang, misalnya contohnya Muhammad dan satu orang Muhammad. Yang kedua isim musanna itu untuk dua atau lebih, untuk 2. Sedangkan untuk isim jama itu untuk 3 atau lebih. Itu jama. Terus saya singkat-singkat saja. Lanjut ke macam-macam isim jama. Nah, macam-macam isim jama. Jadi isim jama ini ada, tunggu, lanjutkan proses. Jadi isim jama ini terbagi menjadi 3. Jadi jamak juga atau yang berarti memiliki makna 3 orang atau lebih, itu memiliki macam juga. Jadi dia itu bisa untuk laki-laki, memiliki jenis untuk laki-laki, yaitu jamak mudzakkar salim, mudzakkar ya. Terus yang kedua dia itu jamak muannas salim. Terus yang ketiga jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Muncul pertanyaan, saya pernah dalam makalah presentasi makalah tentang jamak, saya bertanya bagaimana sih kita menentukan sebuah apa sih namanya, sebuah kalimat atau dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat itu membutuhkan jamak muannas kah atau jamak mudzakkar kah atau jamak taksir. Itu kita harus lebih memperdalam lagi tentang pengertian tentang jamak ini, isim jamak ini. Jadi tidak sembarang gitu. Jadi kita harus hafal apa sih saja yang jamaknya itu merupakan jamak taksir. Jadi kosakata apa sih saja yang jamaknya itu merupakan jamak taksir ya. Misalnya kalau contohnya jamak mudzakkar salim. Contoh mudzakkar salim. Mudzakkar salim seperti muslimun. Muslimun itu masih bermakna mufrad atau untuk satu orang. Terus jika dia bermakna untuk 2 orang, muslimani, dia jadi ketambahan alif dan nun. Di belakangnya ketambahan alif dan nun, jadi dari muslimun dia ketambah alif dan nun jadi muslimani. Terus jika dia untuk jamaknya kan terbagi 3, jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Untuk kata muslimun dia tidak ada jamak taksirnya. Jadi kalau untuk jamak mudzakkar salim atau untuk laki-laki, kata muslimun atau muslim, seorang muslim itu jadi muslimuna, ketambahan waw dengan nun. Sedangkan jika dia jamak muannas salim untuk perempuan itu jadi muslimatun ya. Jadi muslimatun, ketambahan alif dan ta di belakang. Terus untuk jamak taksirnya, untuk jamak tidak beraturannya ini tidak ada. Untuk jamak beraturan saya bisa contohkan. Thalibun, seorang murid. Thalibun seorang murid. Seorang murid. Thalibun masih untuk jenis isi mufrad atau untuk satu orang. Terus thalibani, itu untuk 2 orang, untuk jamak untuk isim musanna. Terus jika untuk isim jamaknya, itu kan lagi terbagi 3, jamak mudzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Itu kalau untuk jamak mudzakkar itu menjadi thalibani kan tadi, jadi thalibuna, ketambahan waw dengan nun. Sedangkan dia untuk jamak muannas salim itu jadi thalibatun, ketambah alif dan ta. Terus untuk jamak taksirnya tulabun. Nah, jadi tidak ada kalau seperti kayak jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim itu kan ada rumus-rumusnya untuk buat jadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannas seperti tadi, ketambahan waw dengan nun untuk jamak mudzakkar salim
Sedangkan untuk jamak muannas salim itu ketambahan alif dan ta. Untuk ini jamak taksirnya tidak beraturan begitu, tidak memiliki rumus-rumus tertentu. Jadi masing-masingnya tuh jadi ada kata-kata yang rumusnya seperti ini, terus ada yang rumusnya seperti banyak rumusnya untuk jamak taksir. Oke, cukup itu untuk macam-macam isim untuk macam-macam isim jamak. Terus saya lanjut lagi ke pengenalan tentang isim dhamir ya. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau menurut kejelasannya itu ada terbagi jadi isim nakiro dan isim ma'rifah. Jadi untuk isim ma'rifat sendiri itu banyak juga. Yang mana sih dinamakan isim ma'rifat? Yang sudah tertentu maksudnya. Isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah ditahu kejelasannya. Jadi seperti contohnya apa ya? Ya, itu macam-macam isim ma'rifah. Seperti saya bilang tadi, yang kita akan bahas ini adalah isim dhamir. Isim dhamir, materi yang kelima. Isim dhamir atau kata ganti. Isim dhamir itu seperti yang tadi saya sebutkan. Dhamir itu seperti huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu dhamir atau kata ganti. Terus lanjut lagi ya, macam-macam isim isyarah. Isim isyarah ini artinya kata tunjuk. Jadi ada isim isyarah untuk mudzakkar, ada isim isyarah untuk muannas. Jadi di dalam kitab Alfiyah, isim isyarah ini, jadi di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, isim isyarah itu terbagi 6. Jadi 6 macam. Yang pertama yaitu untuk isim isyarah untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Terus yang kedua untuk muannas atau untuk perempuan. Yang ketiga untuk jamak atau untuk yang jamak untuk banyak, 3 atau lebih. Terus yang keempat untuk perkara yang jauh. Terus yang kelima untuk tempat yang dekat atau benda yang dekat. Terus untuk yang keenam itu untuk benda yang jauh. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi untuk isim isyarah untuk mudzakkar itu bisa menggunakan za gitu. Kayak seperti haza kitabun. Itu haza itu merupakan isim isyarah. Kitabun kan untuk mudzakkar. Seperti saya bilang tadi, tidak menggunakan tamar buto, dan dia menunjukkan untuk perkara untuk laki-laki. Jadi dia menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk untuk mudzakkar juga, untuk laki-laki juga, seperti contohnya haza. Terus isim isyarah untuk muannas. Isim isyarah yang muannas itu bisa kayak kebalik, haza itu seperti kayak ziti begitu, kayak dia menggunakan hazihi, seperti hazihi ya, hazihi sajaratun, ini pohon. Sajaratun dia menggunakan tamar buto, terus dia menunjukkan arti untuk perempuan. Hazihi muannas. Terus untuk isim isyarah yang menunjukkan jamak, kalau dia untuk jamak itu bisa menggunakan ula gitu. Terus kalau untuk apa ya, itu untuk berlaku untuk jamak mudzakkar dan jamak muannas ya, dia bisa menggunakan ula. Terus itu ula huruf alif, terus waw dengan lam yang ada ya mengkongnya, ya yang mengkong begitu. Terus kita lanjut ke isim isyarah yang menunjukkan benda yang dekat atau tempat yang dekat. Itu bisa menggunakan hahuna atau huna gitu. Terus kalau untuk
Isim isyarah untuk perkara yang jauh itu bisa menggunakan hunaka begitu. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan di video ini karena durasinya juga sudah cukup panjang. Untuk jika ada kesalahan itu dari saya dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.